pemirsa ke talk show kami. Seperti biasanya, kami akan membahas topik yang berbeda setiap harinya. Dan kali ini kami akan membahas tentang Provinsi Banten. Sepertinya topik kita hari ini sangat menarik dan aku sudah tidak sabar untuk mendengarkan banyak informasi baru tentang Jawa Barat. Saya juga, Joy. Hari ini kami telah mengundang dua narasumber yang tidak kalah hebat yang pastinya sangat tahu tentang Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat. Dua narasumber kami adalah Naya dan Rai. Berikan tepuk tangan. Nah, Rai dan Naya, apa kabar kalian hari ini? Kami hari ini baik-baik saja. Topik hari ini adalah Provinsi Banten. Karena itu kami akan membahas banyak hal tentang Provinsi Banten. Saya memastikan, Rai, apakah kamu tahu ibu kota dari Banten? Seingat saya ibu kota dari Provinsi Banten adalah Kota Serang. Serang ya? Nama yang menarik. Saya juga pernah melihat kota Serang di berita. Katanya kotanya sangat indah. Oh iya, aku belum pernah tahu sebelumnya. Makanya aku penasaran tentang Provinsi Banten. Nah, kalau gubernurnya dan wakil gubernurnya, apakah kalian tahu itu siapa? Kalau gubernurnya adalah Dr. Ai Muktaba. Nah, sementara wakil gubernurnya adalah Andika Hasmuri. Wow, oke, pertanyaan berikutnya. Kapan tahun daerah Banten dibentuk atau berdiri? Banten berdiri pada tahun 2000. 23 tahun yang lalu, sangat tua ya. Iya ya, Merly. Nah, kalau ciri khas daerah otonom ada apa saja? Ciri khas daerah otonom ada banyak, tetapi saya cuma memilih beberapa saja, yaitu keindahan alam yang menakjubkan. Ya ada banyak ya, tetapi jumlah kabupaten dan kota ada berapa? Jumlahnya ada 4 kabupaten dan 4 kota. Cuma 4, dikit ya. Bolehkah disebutkan beberapa nama kabupaten dan kota di Banten? Saya hanya ingat Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Kalau begitu, berapa banyak jumlah penduduk di Banten berdasarkan data terbaru? Dari data tahun 2023, penduduk Banten meningkat jadi 12.381.98 jiwa. Wah, banyak juga ya. Kalau batas-batas wilayah daerah Banten? Nah, sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Oh, ternyata Provinsi Banten dekatan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat ya. Nah, kalau daratan dan perairan di Banten seberapa luas sih? Luas daratan ada 8.883 km persegi dan lautan seluas 11.487 km persegi. Wah, ternyata luas banyak juga ya kalau batas-batas wilayah daerah Banten.
Benar Joy, itu hal yang menarik. Nah, kalau daratan dan perairan di Banten sebenarnya ada berapa banyak? Kalau pulau di Banten memiliki 81 pada tahun 2022. Dengan daratan yang juga luas, kira-kira apa saja kekayaan sumber daya alam yang terdapat di Banten? Kekayaan sumber daya alam ada cengkeh dan melinjo. Oh, cengkeh dan melinjo. Apakah itu sumber daya alam yang terbesar di Banten? Sebenarnya masih banyak jenis sumber daya alam lainnya. Cengkeh dan melinjo juga termasuk sumber daya alam terbesar di sana. Kira-kira apa sih manfaat dari cengkeh dan melinjo bagi kehidupan masyarakat di sana? Oke, kalau kence adalah industri penghasilan, kesehatan, penyedap, dan ekonomi lokal. Kalau melinjo, kesehatan otak, antimikroba, atasi tekanan, anemia, dan bantu pencernaan. Wah, namun apakah seluruh sumber daya alam di daerah Banten apakah sudah diolah dengan baik sehingga tidak merusak lingkungan? Setahu saya sebagian besar sumber daya alam di Banten belum diolah dengan baik sehingga merusak lingkungan. Salah satu akibatnya adalah pencemaran Sungai Ciujung. Benar. Lingkungan di Banten tercemar akibat air berwarna hitam dan memiliki bau menyengat. Ternyata dampak dari sumber daya alam yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak lingkungannya. Lalu menurut kalian, apakah ada upaya dari pemerintah Banten dalam mengelola limbah? Setahu saya pemerintah Banten telah menemukan cara untuk mengelola limbah tersebut, yaitu bekerjasama dengan perusahaan Universal Eco yang mengelola limbah dengan bertanggung jawab ramah lingkungan. Wah, itu merupakan hal yang baik. Berarti pemerintah mulai sadar untuk merawat lingkungan. Tapi, apakah sumber daya alam di Banten pernah rusak karena faktor alam itu sendiri? Tentunya faktor alam menyebabkan kerusakan lingkungan sendiri karena letak geografis, aktivitas geologis, pola iklim, dan serta pembangunan yang tidak tepat. Nah, kalau tambang emas di Banten yang belum dikelola secara serius sehingga menimbulkan dampak yang merusak lingkungan, ada apa saja? Dampak yang merusak lingkungan yang saya ingat adalah tanah, karena tidak hanya air yang tercemar tetapi juga tanah yang tercemar oleh bahan-bahan kimia pertambungan. Wah, saya baru tahu kalau ternyata tambang emas dapat berdampak pada pencemaran air dan tanah. Sangat mengerikan ya. Lalu apa sih dampak negatif atau kerusakan yang terjadi di Banten? Nah, dampak negatifnya ada banyak, tetapi saya cuma memilih beberapa, yaitu erosi tanah, pencernaan air, dan banjir. Erosi tanah, banjir, dan pencemaran air. Kalau bagaimana perasaanmu melihat
alam yang disebutkan kamu? Dan mengapa kamu dapat rasakan tersebut? Pastinya kami merasa bersalah dan kasihan pada alam karena kami tahu bahwa kami telah merusak alam tanpa sadar maupun sadar. Benar sekali, saya setuju. Tetapi jika kerusakan alam ini terus berlanjut, ancaman apa saja yang akan dapat terjadi di kemudian hari bagi keberlangsungan kehidupan manusia? Tentunya gampang terjadi bencana alam yang mengorbankan jiwa, hewan, tumbuhan, dan manusia. Dan populasi manusia berkurang. Berkurang ya? Sangat menyedihkan ya. Lalu sebagai seorang anak yang sudah diselamatkan, bisakah kamu lakukan untuk mengatasi kerusakan alam diakibatkan oleh manusia? Nah, kita dapat memulainya dengan tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Iya, itu satu langkah yang baik. Kemudian hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kerusakan alam yang telah rusak. Kita dapat mengatasi kerusakan dan memperbaiki alam yang telah rusak dengan mengurangi penggunaan energi, menghemat air, dan mendukur daur ulang. Wah, kita harus mulai melakukannya tentang tanggung jawab kita dalam mengelola ciptaannya. Firman Tuhan katakan bahwa dalam hal mengumpulkan harta kita harus tetap merawat alam dengan baik dan sepenuh hati karena kita adalah warga kerajaan surga. Nah, setuju. Jadi mari kita bersama-sama mengerjakan tanggung jawab kita dalam merawat alam ciptaan Tuhan. Kami harus merawat alam dengan baik. Terima kasih Raya dan Naya untuk berikan waktunya di talk show kami. Sama-sama Merly dan Joy, kami sangat bersyukur bisa berpartisipasi di talk show hari ini. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan informasi dari talk show kami tersebut. God bless you.